Berita Sumsel 24 jam hari ini. Mahasiswa Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang melaksanakan praktek profesi di kantor Palpres. Para mahasiswa ini diantar langsung Wakil Dekan 1 Dr. Nuraida. Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang, Dr. Nuraida mengantarkan langsung mahasiswa yang melaksanakan praktek profesi di kantor Harian Umum Palembang Express. Di sana rombongan disambut hangat pemimpin redaksi Harian Umum Palembang Express, M. Iqbal. Dijadwalkan mahasiswa ini akan belajar di kantor Palpres selama 40 hari ke depan. Dr. Nuraida mengaku dipilihnya Palpres sebagai lokasi magang ini karena perkembangan Palpres yang cukup melejit. Palpres yang awalnya perusahaan media cetak mulai bertransformasi menjadi digital, termasuk YouTube dengan program utama podcast. Untuk itulah pihaknya berharap agar mahasiswa ini bisa membina mahasiswanya dalam menghadapi tantangan di era digital. Hari ini mengadakan kunjungan ke Palpres dalam rangka mengantarkan mahasiswa Palpres dengan senang hati menerima kami. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan mungkin akan kita tingkatkan kepada kegiatan yang lebih besar lagi dibanding ini. Dan ini merupakan satu kegiatan akademik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kita akan banyak mendengar berita tentang Palpres gitu ya. Jadi perkembangan dari Palpres yang cukup melejit, terutama di channel YouTube dan podcast yang dimiliki. Tentu kita berharap mahasiswa kita nanti bisa memiliki keterampilan seperti ini, karena apa yang mereka dapatkan di bangku kuliah belum tentu sama dengan atau selaras dengan apa yang ada di lapangan seperti ini. Mahasiswa kami supaya menjadi lebih baik. Kemudian tentu Palpres dapat bersinergi dengan kami sebagai mitra. Tentu harapan yang lebih jauh bahwa Palpres semakin jaya ke depannya. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Al-Hadi Farid, palpres.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Ofas Harizal Sarkomi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita akan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Bupati dan Wakil Bupatinya. Terima kasih Pak Bupati telah membangun jalan jalur ini dengan bagus. Saya menghaturkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marhaban ya Ramadan. Saya Haji Iksan Baijuri, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan
Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua dalam melaksanakannya. Atas nama Kepala Kantor dan keluarga, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, banyak cara dilakukan orang untuk menunggu buka puasa atau ngabuburit. Tapi ngabuburit ala Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar cukup mengasyikkan. Dan tidak terasa azan maghrib berkumandang sebagai tanda waktunya berbuka puasa. Kegiatan ngabuburit yang dimaksud yakni latihan menembak. Fasilitas lapangan tembak ada di Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai. Selain itu masih ada sejumlah fasilitas olahraga lainnya di Kompleks Perkantoran Pemkab Ogan Ilir ini, seperti lapangan sepak bola, basket, tenis, dan lainnya. Semuanya terbuka untuk umum. Menurut Bupati milenial ini, kegiatan positif tersebut harus digiatkan, utamanya bagi penghobi olahraga dan aparatur sipil negara Pemkab Ogan Ilir. Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Sementara Sekda Ogan Ilir, Haji Mohsin Abdullah ST MMMT, mengaku siap memfasilitasi siapa saja yang ingin berlatih di lapangan tembak ini. Kali ini latihan dan juga ngabuburit sekaligus menggiatkan olahraga tembak dengan para penghobi, banyak dari ASN tentunya, untuk mengisi waktu luang menunggu buka puasa. Dan dengan digiatkan ini semoga menjadi aktivitas yang positif untuk para penghobi dan juga ASN di lingkungan Kabupaten Ogan Ilir. Karena juga kita memiliki banyak fasilitas olahraga di Tanjung Senai, maka dari itu manfaatkanlah sebaik mungkin untuk kegiatan yang positif. Reporter dan juru kamera Wijan Palpres.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwansa SAG, pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum PGRI Batu Raja, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kaum muslimin wal muslimat. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan dapat melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini dengan penuh kehusukan dan mohon diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Faidawati, Kepala Desa Dharma Sakti, Kecamatan Tuah Negeri, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan yang penuh berkah ini, agar kelak kita menjadi orang yang benar-benar mendapatkan kemenangan. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Jumiati, Kepala SMK Negeri 2 Lubuk Linggau, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama membersihkan diri dengan mensucikan hati, berbanyak ibadah agar puasa kita menjadi puasa yang terbaik saat ini. Saya, Takrita Sari, Kepala Sekolah dari RA UNI, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sebanyak 29.230 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Lahat menerima bantuan sosial dan minyak goreng dari pemerintah. Bantuan itu disalurkan melalui kantor pos setempat. Satu demi satu petugas melayani warga keluarga penerima manfaat yang ingin mencairkan bantuan sosial dan minyak goreng dari pemerintah kantor pos cabang Lahat. Walau jumlah warga membludak namun tetap teratur dan menerapkan protokol kesehatan. Menurut Eko Pradinata, Kepala Cabang PT Pos Lahat,
Jumlah warga yang menerima bantuan tersebut sebanyak 29.230 keluarga penerima manfaat. Data para penerima itu menurut Eko sudah ada dari Kementerian Sosial. Sehingga lanjutnya pihaknya hanya sebatas menyalurkan bantuan tersebut kepada yang berhak menerimanya. Jelaskan Eko, masing-masing keluarga penerima manfaat menerima uang sebesar Rp500.000 dengan rincian Rp200.000 bantuan sosial dan Rp300.000 bantuan minyak goreng. Bantuan tersebut lanjut Eko diterima warga dalam bentuk uang tunai. Sembako 1 bulan sama BLT subsidi minyak goreng 3 bulan. Total uangnya Rp500.000. Rinciannya apa? Dari 500. Sembako 1 bulan 200.000, minyak goreng 3 bulan. Subsidi 300. Subsidi minyak goreng 300 untuk 3 bulan 500. Kalau boleh tahu dalam kategori apa atau berapa kali penyalurannya? Kalau ini dalam kategori bantuan sosial sembako nih, Pak. Ini rutin tiap bulan atau gimana, Pak? Kalau yang sudah kita bayarkan bantuan sembako ya, Januari, Februari, Maret sama ini. Udah 4 bulan ya, udah 4 bulan kan. Nah, bulan ke depan kita belum tahu nih apakah masih di kita, apakah ada ataukah seperti apa, kita nggak tahu lah. Kalau saya dapat, kalau kita kan hanya sekedar kantor bayar ya, kantor bayar. Mereka dapat atau tidaknya itu kita dapatnya dari Kementerian Sosial. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Firman Sakarim, Asisten 1 Setda Kabupaten Musyarawat Utara, mengucapkan selamat menjalankan puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Oku memetakan daerah rawan banjir. Hasilnya ada 10 kecamatan yang selama ini menjadi langganan banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Oku mengingatkan kepada masyarakat untuk waspada bahaya banjir. Hal ini mengingat bencana banjir sudah sering terjadi di beberapa lokasi di Kabupaten Oku. Kepala Pelaksana BPBD Oku, Amzar Kristopa, melalui manajer Pusdalops BPBD Oku, Gunafi mengatakan, meski potensi dan curah hujan sudah mulai menurun, pihaknya tetap memperingatkan agar masyarakat terutama yang bertempat tinggal di daerah rawan banjir dan pinggiran aliran sungai. Dia menyebut ada 10 kecamatan di Kabupaten Oku yang masuk rawan banjir, seperti Kecamatan Uluogan, Muara Jaya, Semidang Aji, Batu Raja Barat, Batu Raja Timur, Lubuk Batang, Peninjauan, Kedaton Peninjauan Raya, Soso Buai Rayap, dan Lengkiti karena berada di dekat di daerah aliran sungai. Untuk itulah meski pihak BMKG menilai potensi curah hujan sudah mulai menurun, namun potensi hujan dengan intensitas sedang dan tinggi bisa terjadi selama bulan April saat ini, sehingga sewaktu-waktu bisa terjadi banjir. Semalam telah kami lakukan ini monitoring terhadap kecamatan-kecamatan, tugas posko kita di kecamatan-kecamatan itu mereka melaksanakan patroli itu dan melaporkan ke kita ke posko induk. Ini alhamdulillah tidak ada Pak untuk yang mengalami banjir untuk di wilayah Kabupaten Oku, baik itu di Kecamatan Batu Raja Timur sampai ke kecamatan dari hulu sampai ke daerah Ulaknya ke KPR. Kalau daerah-daerah yang rawan banjir untuk di wilayah Kabupaten Oku ini ada beberapa kecamatan. Yang jelas itu salah satunya itu Kecamatan Batu Raja Timur, sudah itu Kecamatan Batu Raja Barat, Kecamatan Ulogan, Kecamatan Semidang Aji, Muara Jaya, Kecamatan Peninjauan, Lubuk Batang, KPR, Soso, dan sepanjang aliran Das Ogan. Reporter dan juru kamera Yansen, palpres.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ben Ronald P. Situmorang SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu,
mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga dengan datangnya bulan suci Ramadan senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar SMP Negeri 2 Lubuk Linggau mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linggau bisa, Sependa bisa. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Betani Kasusmanda, sampai jumpa.